Karena Jokowi... Nggak, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Pakaiin boleh? Nah, Dibiayai Kongres Amerika Serikat. Tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong. Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh. Karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri. Dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi liberal. Sama, ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Liberal. Media kan juga mengembangkan demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. New National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu negatif? Tergantung Anda memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal? Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Dan sebentar. Dan karena itu, pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal? Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi gaduh disebut oleh dan rawan rusuh. Sebentar. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law. Dan itu tunduk oleh DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi. Dan itu dilakukan? Oleh? Presiden. Siapa saja presidennya? Dari zaman? Dari zaman SBY sampai sekarang. Melakukan hal yang sama? Sama. Dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan komersialisasi. Karena sistemnya begitu. Perhatikan baik-baik, itu sistemnya bekerja. Dan itu membuat I am the king, I am the law. Sistem. Oke, kita buka satu-satu. Bukti, Pak SBY misalnya apa? SBY memberlakukan Undang-Undang 2507. Penanaman modal bersifat bebas sehingga seorang Aiman sama dengan orang asing. Bukan soal kriminalisasi misalnya. Loh, kriminalisasi. Nah, ada kata nanti I am the law dan presiden bisa melakukan kriminalisasi. Contoh? Zaman PSBY kriminalisasi apa? Terkena Habib Rizik. Ketika proses yang namanya di Monas, ingat. Habib Rizik masuk pada peristiwa Monas. Terkena. Padahal namanya bicara demokrasi, tapi terkena. Nah, situasi sekarang dengan undang-undang ITE berlaku apa yang disebut oleh yang namanya Washington Post sebagai civility war. Ulang, civility war. Kalau civility war, Anda mestinya terima karena memang Anda melakukan demokrasi liberal. Oke, satu tadi ya contoh. Ya. Cuma satu. Iya. PSBY cuma satu. Paling tidak itu yang saya ingat. Oke, nanti kalau seandainya ada bantahan silakan. Pak Jokowi banyak sekali kriminalisasinya. Okay. Teman-teman yang masuk kemarin, termasuk Ihsanuddin Nursi dikenain kriminalisasi. Loh, belasan jam gue diperiksa dan tegas-tegas gue bilang, hei polisi, Anda mestinya menjadi pengayom, Anda mestinya akan tribrata. Bukan di sini gue ngomong. Polisi mestinya tahu diri. Tegas gue bilang. Waktu itu Anda? Loh, karena polisi sudah menjadi alat kekuasaan. Itu real. Karena tadi pasal 6 ayat 2. Jadi kasus kemarin sesungguhnya, kalau mau fair-fairan, terjadi persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Saya buka sama semua Anda. Pengalaman pribadi saya buka. Ya. Suatu hari saya menjadi salah satu pembahas di seminar PT IKA. Untuk para bintang 1. Pembicara Sri Mulyani. Agus Limatowalyo. Apa kata Sri Mulyani? Saya naikin anggaran Anda. Saat itu kemudian orang tidak pernah berpikir bahwa tidak fair antara anggaran TNI dengan Polri. Apa sambutannya? Wah, tepuk tangan luar biasa. What's the point?
Tidak fair kan? Tidak adil kan? Persoalan di situ muncul alokasi anggaran yang sesungguhnya menunjukkan ada pembedaan antara TNI sama Polri. Suka tidak suka, kejadian nyata. Dan itu saya buka di situ dan kemudian saya sebutkan ini ada masalah. Lalu saya tanya pada Ani, saya tanya pada Agus, hadir juga yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Saya tanya pada mereka, kasus tentang Trump yang baru berkuasa itu adalah Trump periode pertama adalah deglobalisasi. Yang di dalamnya berarti memerlukan pertahanan ke dalam dan keamanan ke dalam. Kenapa Anda tetap melakukan globalisasi? Yang itu berarti berhubungan dengan peristiwa bagaimana pertemuan di Toronto dan di Georgia tentang bagaimana meningkatkan peran polisi. Loh, ini jadi bukan variabel seperti yang Buniani bilang, bukan variabel tunggal. Dari situ aplikasinya adalah soal perencanaan. Bagaimana kita merencanakan keamanan? Bagaimana kita merencanakan pertahanan? Bagaimana menimbulkan rasa keadilan? Yang itu kemudian tidak terjadi sejak yang namanya Indonesia mengidap demokrasi liberal. Itu fakta. Itu tujuan Anda mau dibalikan seperti Undang-Undang 45 yang asli. Walaupun dia punya kekurangan, kewajiban kita adalah setia pada para pejuang pendiri bangsa dan bukan mengkhianatinya. Ini serius. Artinya mereka yang bicara Undang-Undang Dasar 22 adalah mereka yang mengkhianati pada pendiri Republik. Maka semua lembaga negara akan terhapuskan dengan itu. Itu tidak ada MK. Itu masuk tetap MK. Tidak ada, karena di undang-undang yang asli tidak ada MK. Tinggal masuk ke ruang Mahkamah Agung. Kembali ke Mahkamah Agung. Tinggal gampang Mahkamah Agung, kenapa enggak? Ini kan soal kecerdasan dan kemudian kesetiaan pada yang namanya pendiri Republik ini. Kalau Anda mau jadi pengkhianat seperti saya bilang kepada para menteri dan sejumlah anggota DPR, monggo silakan Anda jadi pengkhianat. Dan presiden dipilih oleh DPR dan kemudian dengan mudah juga digulingkan oleh DPR seperti Gus Dur. Ada cara untuk mempertahankan dengan baik. Sekali lagi pertanyaan Anda pertanyaan menyederhanakan yang menyesatkan. Dan itu pernah terjadi. Soal terjadi lain dengan soal pembaharuan. Gak bisa kita lihat ke belakang tanpa memikir pembaharuan. Lagi-lagi soal kecerdasan dan kejernihan hati. Oke, apa yang Anda bayangkan dengan itu? Oh iya, saya melakukan. Saya melakukan, makanya saya berani ngomong kayak gini. Bahkan saya menantang sejumlah anggota dewan dan sejumlah menteri. Duduk bareng sama gue sendirian. Gue sendirian. Ayo, mari kita bertarung konsep. Apa yang bisa Anda sampaikan ketika kembali ke Undang-Undang 45, maka Presiden tidak dengan sangat mudah bisa dilengsarkan oleh DPR, Parlemen? Tergantung bagaimana sesungguhnya persyaratan yang kita buat dalam merujuk apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pada peran MPR. Itu dibikin susun sedemikian rupa tentang bagaimana kita memperbaiki peranan MPR dan peranan DPR. Oke. Baik, itu kata kunci. Oke, baik. Satu lagi, yang kedua, paling penting sebentar. Sepanjang presidennya dalam model pasal 6 ayat 2 yang dihubungkan dengan pasal 4 bahwa dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, dia cuma menjadi orang kaki tangan oligarki ekonomi. Fakta. Dan itu terjadi sekarang. Terjadi. Harus diakui. Kalimatnya siapa? Kalimat Ahok. Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang? Oh iya. Omongan Ahok. Jelas. Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Hei. Ayo. Ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan. Tuh kayak gitu. Jadi yang disebut oleh Buniani tadi itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga yang Anda tidak bisa bantah.
Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi... Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda. No. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. 2507. Mungkin bisa Bung Iksan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan katanya. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Gitu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Oke. Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507 karena menempatkan azas non-diskriminasi, karena memberikan hak atas tanah 90 tahun, karena menyamakan posisi repatriasi, bebas menarik keuntungan kapan saja. Karena itu dihapus istilah PMDN. Oke? Dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia, Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural nih, struktural. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke. Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang Nggak sebut-sebut aja. Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu di dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan. Termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan. Dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing. Dan karenanya kita masih tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik. Ketika ada presiden dan timnya ngebangun seperti itu. Maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan yang namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, datuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya, rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar. Habis. Sangat curam. Curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, kakeru-keruan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1, tingkat kemiskinan. 2, tingkat pengangguran. 3, Gini rasio. 4, tingkat pendidikan. 5, tingkat kesehatan. Diukur 5-5-nya. Dan jawabannya? Negatif. Negatif. Tidak juga membaik. Anak kelihatannya hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata yang punya namanya gaji rata-rata 4 juta. Tapi jangan salah.
4 juta rupiah, compare-nya dengan dolar, jadi berapa? Jatuh. Nggak punya daya beli. Itu makanya data terakhirnya, Pak Yandi, data terakhirnya, orang tidak bisa menghindar dengan pernyataan. Jatuhnya kelompok menengah bawah, dari menengah atas, menengah ke bawah sebanyak 10 juta. 9 sampai 10 juta. Satu. Yang kedua, orang tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah. Padahal ini kajian kami tahun 2010, bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini. Yang paling menarik, Aiman, Bank Dunia menyatakan bahwa kendati Joko Widodo ngebangun yang namanya infrastruktur, biaya logistik menurun hanya 0,3. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang, iya, kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunannya namanya infrastruktur kalau logistik tidak bisa bersaing. Indikator berikutnya, PMI per hari ini bahkan indeks keyakinan konsumen menurun. Nah, poinnya kalau bicara tadi balik ke geng, saya bilang tadi nih, ini bukan soal geng dalam pengertian negatif. Geng bisa jadi dalam pengertian kelompok. Nah, sekarang pertanyaan, ini kan posisinya kalau dibalikin begini, Prabowo sedang melanjutkan apa? Kan dibalik pernyataan geng itu adalah Prabowo sedang melanjutkan apa? Kalau memang kita ketahui di era SBY kayak gitu, di era Jokowi dulu kayak gitu, orang bertanya, Prabowo mau kemana nih? Kenapa begini? Dalam ilmu kebijakan namanya ada dua. Apa yang discontinuing, apa yang continuing. Apa yang diputus tidak berlanjut, apa yang berlanjut. Nah, ketika orang-orang Jokowi duduk kemudian duduk lagi dalam kabinet, namanya berlanjut. Nah, berlanjutnya apa? Berlanjutlah muncul hak undang-undang cipta kerja yang ternyata tidak menciptakan kerja. Muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Artinya Tunduk ada pada namanya Badan harus Kesehatan ada Dunia. perubahan radikal. Beda pengertian perubahan yang kita lakukan secara baik-baik dengan perubahan radikal. Saya semalam menyatakan di sebuah TV, sama seperti pernyataan tadi teman-teman Komisi 11 terhadap yang namanya Purbaya Yudi Sadewa. Diperlukan pemikiran outbox karena situasi sekarang bukan situasi yang kemarin. Situasi sekarang adalah perang hybrid, perang totalitas. Maka ketika dia hadapi dengan business as usual, biasa-biasa saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, itu kalau kita mau ambil ke situ. Lalu kalau rakyat mau bersuara tentang ini, maka dengar rakyat. Kenapa kemudian malah naikin pajak 12%? Masalah, kenapa kemudian malah mengurangi transfer ke daerah dari 25%, dari 27 sampai 29, turun dia menjadi 25, turun dia sekarang menjadi 20%. Berat. Padahal namanya, tahu nggak? Hari ini berita apa? Sejumlah hotel dan restoran terancam tertutup karena transfer ke daerah makin berkurang. Sehingga tidak berdaya. Apa poinnya? Salah alokasi, misallocation. Dampaknya tidak melahirkan stabilisasi. Dampaknya tidak ada rasa keadilan. Artinya yang Anda bicara tentang radikal, perbaiki dulu model berpikir fiskalnya, perbaiki dulu model berpikir moneternya, baru bicara ekonomi sosialnya. Karena dampak dari fiskal dan moneter itu adalah seperti yang kita bahas ini sekarang. Baru kita masuk ke dalam sistem politik, berdampingan dia mikirnya mestinya. Begitu, Aiman. Oke, baik.